Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zon, dan di video ini gue akan bahas mengenai Samsung Super Smart TV 2020. Jadi Smart TV ini tuh udah gue gunakan sekitar hampir 2 mingguan ya. Dan yang menariknya, jadi Smart TV ini tuh tidak menggunakan sistem operasi Android, melainkan menggunakan sistem operasi besutannya atau buatan sendiri dari Samsung, yaitu Tizen. Nah, makanya di video ini gue akan share bagaimana pengalaman gue selama menggunakan Samsung Super Smart TV 2020 ini. Jadi nanti gue bakal share juga apa sih yang menarik yang bisa menjadi alasan buat kalian beli Smart TV ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja mari kita bahas dan let's go. Untuk series yang gue gunakan ini adalah Samsung Smart TV T6500 atau T6500. Sebelum kita bahas alasan kenapa Smart TV ini tuh layak kalian beli, atau apa sih yang menarik dari Smart TV ini, mari kita lihat terlebih dahulu apa saja yang kita dapat di paket pembeliannya. Yang pertama pastinya kita dapat TV-nya, udah jelas ya. Kemudian kita dapat stand TV-nya plus bautnya. Materialnya ini tuh plastik ya, tapi punya build quality yang bagus. Jadi nggak kopong gitu, pokoknya bagus. Dan menariknya ada penutupnya seperti ini. Jadi pas kita pasang, terlihat lebih rapi. Kemudian ada buku panduan dan kartu garansi. Terus kabel powernya ini punya desainnya yang sudah kekinian ya. Kemudian ada juga remote-nya nih yang cukup kecil tapi compact banget. Dan kita juga dikasih baterai A3 2 piece. Terakhir, kita juga dikasih soket antena, jadi kalau misalnya di rumah kalian masih pakai antena TV biasa, ini sangat berguna banget. Kemudian alasan pertama, kenapa Smart TV ini tuh layak kalian beli, pastinya nih yang jelas adalah kualitas layarnya dan speakernya, karena ini tuh paling penting ya. TV itu paling penting ya layarnya dan speakernya. Untuk desainnya terlihat seperti layaknya TV pada umumnya ya. Cuman jujur memang kalau Samsung itu berasa banget desain dan build quality-nya itu solid. Makanya nggak heran TV ini tuh cukup terasa berat. Untuk konektivitasnya di bagian kanannya ini ada 2 buah port HDMI dan 1 port USB dan port untuk antena. Kemudian ada port untuk kabel komponen, kabel AV, dan port Ethernet. Ukuran layarnya ini 43 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Untuk panelnya, untuk panel yang digunakan kebetulan gua nggak dapet infonya, tapi untuk kualitas gambar yang dihasilkannya ini tuh sudah terbilang bagus untuk di kelasnya ya. Warna yang dihasilkan ya enak di mata, warnanya cukup gonjreng, dan gambar yang dihasilkan cukup tajam. Selama gue gunakan, di layarnya ini tuh tidak ada yang namanya screen bleeding ataupun kendala sejenis lainnya. Untuk mode tampilnya juga bisa kita sesuaikan ya, sesuai selera dan kebutuhan. Ada dynamic, ada standar, natural, dan movie. Menonton film di TV ini tuh makin nyaman dan asik karena punya speaker yang bagus. Enak banget ini speakernya ya. Audio yang dikeluarkan terdengar jelas dan jernih. Bassnya cukup nampol tapi nggak sember gitu. Bahkan di set volume maksimal, suara yang dihasilkan masih terjaga dengan baik. Nah, menariknya juga nih, kita bisa memilih mode audio sesuai dengan selera kita. Ada mode optimize, mode amplify, dan mode standar tentunya. Silahkan teman-teman dengerin pakai headphone ya, biar tahu gimana kualitas audio dari Samsung Super Smart TV ini. Balik lagi ke ngomongin TV, ya yang penting di TV itu adalah layarnya dan audionya. Tapi sebagai pelengkap hiburan, konten adalah rajanya. Jadi alasan kedua kenapa kalian layak beli Smart TV ini adalah kontennya. Dengan Smart TV ini kita bisa menonton film tanpa batas dari berbagai aplikasi,
seperti Netflix, Apple TV, Prime Video, iFlix, Video.com, Viu, HBO Go, sampai Google Play Movie and TV. Ya, tentunya dengan syarat kalian harus berlangganan terlebih dahulu. Atau kalian juga bisa tonton beberapa film secara gratis yang disediakan aplikasi tersebut. Buat kalian yang beli Smart TV ini, Samsung juga ngasih free 3 bulan menonton sepuasnya di Video.com. Di Video.com juga kalian bisa nonton siaran nasional seperti SCTV, Indosiar, dan lain-lain. Tentunya dengan kualitas yang bagus dan jernih. Yang penting internet di rumah kalian lancar. Selanjutnya yang menarik buat gua dari TV ini adalah remote-nya. Ukurannya ini terbilang kecil, tapi pas dipegang kerasa banget solidnya. Jadi nggak ringkih gitu ya. Enaknya nih, karena menggunakan koneksi Bluetooth, jadi kita bisa kendalikan TV di berbagai arah. Gue suka bagian tombol volume dan channelnya ini nih, berasa unik gitu, beda dengan remote Smart TV pada umumnya. Di remote-nya ini ada juga tombol cepat untuk mengakses Netflix, Prime Video, dan internet atau browser. Bakalan lebih terbantu sebenarnya kalau misalnya ada tombol YouTube ya, sepertinya sih ya, seperti itu. Soalnya gue lebih sering akses YouTube. Ada juga tombol ajaib nih, yaitu Bixby. Dengan menekan tombol ini, kita bisa memberikan perintah ke Smart TV menggunakan suara. Dengan perintah suara, kita bisa mengganti channel, mencari video, membuka aplikasi, dan masih banyak lagi. Cuman sayangnya nih, selama gue gunakan, perintah suaranya ini tuh belum mendukung bahasa Indonesia. Tapi ya ini kan hanya masalah software ya. Ya, kita tinggal tunggu saja Samsung untuk memperbaikinya di updatean berikutnya dengan menambahkan bahasa Indonesia. Jadi ya, santai aja. Oke, berikutnya. Jadi kenapa Smart TV ini tuh layak kalian beli? Karena dia tuh punya fitur yang sangat menarik ya. Jadi selain digunakan untuk hiburan, ternyata Smart TV ini juga bisa membantu untuk produktivitas pekerjaan. Jadi ada yang namanya fitur remote sharing ataupun sharing screen dan Office 365. Jadi dengan fitur ini kita bisa membuat si Smart TV ini tuh sebagai monitor untuk bekerja. Ini sangat menarik banget. Jadi fitur ini cocok buat kalian yang beli Smart TV ini bukan hanya untuk kebutuhan hiburan, tapi juga untuk membantu produktivitas dalam pekerjaan. Ada 3 menu yang bisa dilakukan untuk mengubah Smart TV ini menjadi seperti VC ya. Ada menu remote VC, kemudian screen sharing, dan Office 365. Dengan fitur ini kita bisa bekerja menggunakan Smart TV layaknya menggunakan laptop. Tentunya biar lebih lengkap, hubungkan mouse dan keyboard ke Smart TV ya, dan kita bisa bekerja di layar yang besar. Selain itu, karena ini perangkat Samsung, jadi kita bisa terkoneksi dengan perangkat Samsung lainnya, asal menggunakan akun Samsung dengan email yang sama. Sebagai contoh, kita buka galeri pada Smart TV, dan ternyata ada foto-foto dari smartphone yang sebelumnya sudah gua backup menggunakan akun Samsung. Dengan ini kita bisa mengakses data di berbagai perangkat Samsung dengan mudah. Kemudian terakhir nih, jadi ada fitur yang menarik yang mungkin bisa menjadi alasan buat kalian beli Smart TV ini, yaitu Music System. Untuk mencoba fitur ini, kita diharuskan download aplikasi Tune Station yang bisa kita akses di menu aplikasi. Dengan aplikasi ini, kita bisa memberikan tampilan visual ketika memutar musik. Dan tentunya kita bisa mengubah tampilannya sesuai selera dan mood kalian. Untuk source musiknya ini bisa melalui flash drive yang berisi file lagu yang sudah kalian download, atau melalui smartphone dengan koneksi Bluetooth. Asik banget ya, dengan fitur ini setidaknya menambah pengalaman berbeda untuk menikmati musik di rumah. Oke, baik. Itu aja beberapa alasan menurut gua ya, kenapa kalian layak membeli Smart TV ini. Dan sebelum gua tutup nih, jadi ada yang bertanya juga di Instagram, ada yang nanya nih, Bang, mending mana sih sebenarnya Android TV dengan Smart TV yang menggunakan Tizen OS? Secara penggunaan ya, jujur ini pengalaman gue pribadi, karena kebutuhan gue tuh beli TV itu hanya untuk hiburan ataupun nonton ya. Jadi menurut gue pribadi, sebenarnya kalau misalnya Tizen OS ataupun Android TV, secara penggunaannya ya hampir sama-sama aja. Cuman kalau Tizen OS ini tuh tampilannya lebih seamless, lebih gampang, lebih mudah, nggak banyak pengaturan aneh-aneh gitu ya. Intinya lebih simple lah ya. Dan lebih terintegrasi atau terkoneksi dengan perangkat-perangkat Samsung lainnya. Tapi kalau misalnya Android TV yang menggunakan OS-nya Android ya, Smart TV yang menggunakan OS-nya Android, dia tuh pengaturannya lebih banyak dan tersedia juga Play Store layaknya seperti smartphone ya, seperti itu intinya. Tapi kalau misalnya kalian kebutuhannya untuk hanya untuk hiburan ya, sebenarnya Tizen OS saja udah sangat cukup sih. Dan TV ini tuh jujur menurut gua
ini layak kalian beli karena kualitas gambarnya dan audionya, khususnya ini audionya ini tuh enak banget, bisa bikin betah kalian nonton TV lama-lama. Oke, paling itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang ditanyain, ada yang bingung, langsung aja tanya di Instagram gue di @rizwanzon. Oke, dan ya kalau misalnya kalian suka langsung klik tombol like, kalau misalnya kalian suka klik tombol subscribe, kalau misalnya kalian nggak suka ya udah nggak apa-apa. Oke, gue pamit dan bye.